Selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk ke topik yang cukup menarik, kontrol berbasis pengetahuan, khususnya fuzzy logic dan sistem pakar. Pak, kontrol berbasis pengetahuan itu maksudnya bagaimana sih? Jadi Martin, bayangkan kita bisa mengajarkan sistem yang kita miliki, bagaimana untuk membuat keputusan seperti manusia. Sistem ini tidak hanya mengikuti atau menjalankan rumus matematis, tapi juga bisa mempertimbangkan pengalaman manusia. Oh, kayak mesin yang bisa menebak apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan pengalaman sebelumnya, ya Pak? Betul, Elvanov. Nah, kita menggunakan yang namanya aturan linguistik. Misalnya, jika kecepatan tinggi maka rem kuat. Simpelnya, sistem dapat membaca situasi dan memberi respon layaknya seorang pakar. Wah, berarti sangat berbeda dengan kontrol yang masih klasik ya, Pak. Yang cuma pakai persamaan matematis. Tepat, kontrol klasik sangat bagus kalau sistemnya hanya sederhana dan linear. Tapi pada realitanya, banyak sistem nyata itu non-linear dan penuh ketidakpastian. Disinilah fuzzy logic unggul. Non-linear itu maksudnya enggak bisa digambarkan dengan garis lurus atau persamaan linear, kan? Iya, benar. Contohnya kontrol transmisi otomatis pada mobil. Tingkah laku pengemudi itu sulit dimodelkan dengan persamaan biasa. Oh, maksudnya seperti mobil Jepang yang punya transmisi otomatis pintar itu, ya Pak? Persis, sistem ini meniru keputusan pengemudi ahli, jadi mobil bisa menyesuaikan perpindahan gigi secara optimal. Tapi, Pak, gimana caranya sistem tahu apa yang biasanya dilakukan pengemudi ahli? Nah, ini masuk ke konsep sistem pakar. Kita menuliskan pengalaman itu sebagai aturan. Misalnya, jika jalan menanjak dan pedal ditekan sedang, maka gigi diturunkan satu tingkat. Jadi kayak sistem punya pengalaman pengemudi dalam bentuk aturan logika gitu ya, Pak? Tepat sekali, dan karena pakai fuzzy logic, sistem bisa menangani ketidakpastian. Misalnya, apa yang dimaksud kecepatan rendah, itu nggak harus angka pasti, tapi rentang yang fleksibel. Jadi sistem enggak kaku ya Pak? Bisa menyesuaikan situasi yang enggak hitam putih. Betul, ini membuat sistem yang kita miliki lebih manusiawi dalam mengambil keputusan yang diinginkan. Wah, berarti aman juga buat kendaraan, ya? Karena nggak bereaksi ekstrim hanya karena angka sensor sedikit berbeda. Tepat sekali, Martin. Sistem ini bisa membuat keputusan lebih halus dan aman. Pak, kalau begitu sistem bisa meniru pengemudi ahli tanpa harus memodelkan semua persamaan fisik mobil, iya? Ya, itu salah satu keunggulannya. Efisien, praktis, dan bisa langsung diterapkan ke dunia nyata. Jadi itu kenapa banyak mobil Jepang menggunakan sistem fuzzy logic ini, ya Pak? Betul, dengan cara ini mereka bisa meniru perilaku pengemudi ahli secara cepat, aman, dan nyaman. Oke, setelah memahami konsep fuzzy logic dan sistem pakar di materi sebelumnya, sekarang kita lihat struktur sistem fuzzy secara lebih detail.
Struktur itu maksudnya bagian-bagian dari sistem fuzzy itu ya, Pak? Betul sekali, Martin. Sistem fuzzy biasanya punya 4 komponen utama, yaitu fuzzification, rule base, inference engine, dan diffusification. Mari kita belajar tentang semua itu. Wah, panjang-panjang juga ya namanya, Pak. Apakah bisa dijelaskan satu persatu, Pak? Tentu. Pertama, fuzzification. Ini adalah bagian yang mengubah input numerik menjadi nilai fuzzy, misalnya kecepatan mobil menjadi kategori rendah, sedang, atau tinggi. Jadi, sensor mobil memberi informasi angka, terus fuzzification ubah jadi istilah yang lebih manusiawi atau lebih mudah untuk kita pahami gitu ya, Pak? Tepat sekali, Martin. Selanjutnya ada komponen rule base. Ini adalah kumpulan aturan jika maka yang menangkap dan memproses pengalaman manusia atau pakar. Contohnya seperti yang sebelumnya, jika jalan menanjak dan pedal sedang, maka gigi diturunkan satu tingkat. Betul sekali, Elvanov, itu juga termasuk ke dalam kategori rule base. Setelah itu, apa maksud dari inference engine-nya, Pak? Oke, selanjutnya ada inference engine. Inference engine adalah otak sistem. Ia mengevaluasi semua aturan-aturan fuzzy berdasarkan input yang masuk dan menentukan output fuzzy. Jadi, semacam mesin untuk memilih atau mengambil keputusan. Apakah begitu, Pak? Persis sekali, Elvanov. Dan yang terakhir ada diffusification. Ini adalah bagian yang mengubah output fuzzy kembali menjadi nilai numerik agar bisa diterapkan ke aktuator. Jadi, outputnya bisa langsung dijalankan atau dieksekusi oleh mesin mobil, sehingga nggak cuma kategori sedang atau kategori tinggi saja ya Pak. Betul, Martin. Tanpa diffusification, outputnya masih dalam bentuk linguistik, belum bisa diterapkan nyata. Pak, kalau misalnya banyak aturan bertabrakan, bagaimana sistem tahu yang mana dipakai? Pertanyaan yang sangat bagus, Elvanov. Disinilah peran penting dari inference engine. Ia menilai semua aturan, memberi bobot, lalu menggabungkan hasilnya untuk menghasilkan output final. Wah, jadi sistem ini bisa menyelesaikan situasi yang sangat kompleks dengan banyak kemungkinan, ya Pak? Betul sekali, Martin. Itulah kekuatan dari sistem fuzzy logic yang kita pelajari sekarang. Pak, berarti rule-based system ini fleksibel juga ya? Bisa diubah atau ditambah aturan baru tanpa harus ubah seluruh sistem? Ya, betul, Elvanov. Itu juga salah satu keuntungannya. Sangat modular. Wah, jadi kalau ada mobil baru dengan karakteristik yang berbeda, kita tinggal update rule base-nya aja, ya Pak? Betul sekali, Martin. Jadi sistem tetap adaptif atau mampu beradaptasi dengan perubahan dan juga efisien. Oke, setelah kita memahami struktur sistem fuzzy, sekarang kita lihat studi kasus penerapan nyata. Pak, contohnya di mana saja sistem ini dipakai? Salah satu contohnya adalah transmisi otomatis mobil produksi Jepang, seperti Toyota dan Honda. Sistem ini meniru keputusan pengemudi ahli untuk perpindahan gigi yang optimal,
Wah, jadi enggak heran kalau mobilnya halus dan nyamannya Pak. Betul. Selain itu, fuzzy logic juga dipakai di mesin cuci modern. Sistem menyesuaikan durasi pencucian dan jumlah air berdasarkan berat cucian dan kotoran. Oh, jadi mesin cuci bisa menilai kondisi cucian tanpa manusia harus mengatur semuanya? Persis. Sistem pakar dan fuzzy membuat mesin lebih cerdas dan fleksibel. Pak, ada contoh lain di industri otomasi. Ya, di robotika industri. Robot bisa menyesuaikan tekanan atau kecepatan dalam perakitan, tergantung kondisi material dan komponen yang berbeda. Wah, berarti sistem bisa adaptif tanpa harus program ulang tiap kondisi baru. Betul, itu salah satu keuntungan rule-based dan fuzzy. Pak, kalau misalnya input sensornya enggak akurat, sistem tetap bisa bekerja? Ya, karena fuzzy logic menangani ketidakpastian. Nilai yang ambigu tetap bisa diolah menjadi keputusan yang aman. Jadi misalnya sensor mobil sedikit error, gigi tetap pindah dengan halus. Tepat, Martin. Pak, terus bagaimana dengan pengembangan AI sekarang? Apakah fuzzy logic masih relevan? Sangat relevan, terutama dikombinasikan dengan AI modern, contohnya di kendaraan otonom. Fuzzy logic dipakai untuk pengambilan keputusan cepat di situasi kompleks. Wah, berarti kita bisa belajar dasar kontrol manusiawi dulu, lalu gabungkan dengan AI canggih. Betul sekali, ini memberi pendekatan hybrid yang efisien. Pak, kalau kita mau implementasi sistem pakar di proyek mini, sebaiknya mulai dari apa? Mulai dari rule-based sederhana dulu, tentukan input, output, dan aturan dasar, baru kembangkan secara bertahap. Mantap, Pak! Jadi pembelajaran dari mobil, mesin cuci, dan robot bisa dijadikan inspirasi proyek kita. Tepat sekali. Ingat, kuncinya adalah menangkap pengetahuan manusia dalam aturan yang jelas dan fleksibel.